Sampun Pak Lur. Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paring faham. Semoga Allah paring karena Allah. Insyaallah saya akan nasihat tentang suami istri. Hah? Boleh ya suami istri ya? Kok diberketawain bagaimana ini? Jangan terpengaruh dunia, jangan merasa paling suci. Ini tidak nasihat suami istri saya. Kertasnya nggak ada. Hah? Kok bisa kertasnya nggak ada? Apa ya kalau nggak ada kertasnya nggak nasehat, saudara? Ya tetap nasehat. Saya ini bikin tulisan ini khusus di Gading, saudara jamaah. Waktu saya nulis nasihat tentang kemunafikan, saudara, saya berkali-kali berhenti. Saya berkali-kali berhenti karena istilahnya muhasabah lah. Pantas saya nasihatin apa enggak? Apakah saya sudah? Pertama itu apakah saya ini enggak munafik? Terus saya takut kalau nasihat itu membalik ke apa? Di saya sendiri. Saya curhat ke adik saya waktu di Mekah itu. Saya curhat ke beberapa mubalik, iki nulis iki bener tak gak ini? Ya, suami istri juga gitu saja mas. Saya nulis nasihat suami istri itu juga banyak yang saya tanya pada diri saya sendiri. Apakah saya bersuami istri ini sudah cukup baik untuk bisa nasihat ke orang lain? Tapi ada kawan saya namanya Cak Dul, saudara jamaah. Cak Dul. Abdurrahim, tapi panggilan artisnya dia Cak Dul, saudara. Itu ini pejuang Australia, yang istilahnya yang pertama datang di Australia dan sampai hari ini masih berjuang. Dia nasihatin gini, Cak, saman kalau nasihat tenang aja, Cak. Tidak semua harus saman bisa lakuin, tapi saman harus nasihat. Loh kenapa, Cak? Ya orang jadi dokter penyakit jiwa kan nggak harus gila dulu. Jadi ya. Lah kok gambarannya kayak ngono sih aku. Gambarannya kok kayak gitu toh ya aku. Jadi kalau menjadi apa dokter rumah sakit jiwa kan nggak harus gila dulu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kan dalilnya bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Well, lepas dari itu semua sejamaah, saya ingin nasihat tentang suami istri. Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paring faham. Semoga Allah paring karena Allah. Nasihat ini sudah saya nasihatkan di mana-mana. Insya Allah di sini juga sudah pernah saya singgung. Tapi nasihat suami istri ini klasik, saudara. Kejadian yang berulang-ulang. Karena kebanyakan kita ketika menikah itu belum lulusan sekolah menjadi bapak dan belum lulusan sekolah menjadi ibu, ngoten nggih? Dan anehnya para suami ini, para laki-laki, kalau cari istri itu dicari yang paling tidak pengalaman. Kan gitu saudara? Ada nggak laki-laki yang mau nikah itu dicari calon istri
sudah pernah hamil 5 kali, sudah pengalaman jadi istri 10 tahun. Ada nggak yang nyari gitu saudara? Halo, ada nggak? Ada. Sopo sih golek ngono lho. Ya laki-laki itu yang dicari ya yang perawan, yang belum pengalaman, ya toh, yang nggak bisa rebus air, ya toh. Yang kalau dicium mangap, dicium kok mangap, saudara. Sehingga banyak sekali saudara jamaah setelah menikah itu suami istri menyesuaikan dirinya sangat sulit. Egonya tinggi, sudah punya istri merasa belum punya istri, sudah punya suami merasa belum punya suami. Dan yang aneh lagi ya, apa yang belum ini sudah saya katakan berkali-kali ya, banyak orang tua kita yang tidak mendidik anak-anaknya untuk menjadi calon suami yang baik dan calon istri yang baik, tidak menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi calon suami yang baik dan calon istri yang baik. Sehingga saudara jamaah, sehingga ketika menjadi suami yang nggak tahu saya harus apain istri saya, dalam tanda petik sebagai seorang suami. Kalau sebagai seorang laki-laki saya apain istri saya, insya Allah tahulah ya. Kalau mau balik dulu itu ke pasar, kambing aja tahu apalagi manusia. Kasarnya zaman dulu, tapi sekarang nggak berani saya ngomong gitu saudara sama. Tadi terlanjur sedikit. Jadi kadang suami ini mau bersikap kepada istri bagaimana, akhirnya suami istri itu jamaah geger, nggak pengertian, istrinya mau menang sendiri, suaminya juga mau menang sendiri. Otot-ototan para seluruh. Suami nggak tahu tugasnya, istri juga tidak tahu tugasnya. Yang jadi korban adalah anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Para bapak-bapak ya, di surat Mujadalah itu ada seorang perempuan yang datang pertama dia menangis kepada Allah karena Allah nggak jawab langsung, dia datang ke Nabi. Nih bapak-bapak dengarkan ya, ini juga nasihat untuk diri saya sendiri saja maaf. Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya dulu cantik, dulu ya. Saya dulu cantik, banyak lelaki yang mau dengan saya. Saya memilih suami saya ini, tapi dia sudah wadul ke Allah. Ini setelah wadul ke Allah baru datang ke Nabi. Setelah saya memilih suami saya ini, saya hamil, melahirkan, hamil, melahirkan, hamil, melahirkan, hamil, melahirkan, sampai saya menjadi tua dan rusak seperti ini. Capek. Sekarang suami saya mau meninggalkan saya. Saya melahirkan anak-anaknya, saya menyusui anak-anaknya, saya mendidik anak-anaknya, saya membesarkan anak-anaknya.
Setelah saya menjadi jelek seperti ini, suami saya mau menggantungkan saya. Saya disumpah bihar, kamu tidak akan saya setubui dan kamu tidak akan saya urusi. Kamu seperti ibu saya. Saya itu hanya ingin suami saya itu menganggap saya sebagai istri, supaya di akhirat nanti jalan saya ke surga itu mudah. Karena perempuan ini memang yang dipikirkan surga. Saya ingin suami saya menyaksikan saya sebagai perempuan yang berbuat baik untuk dia. Mau dihamilin, mau melahirkan anaknya, mau menyusui anaknya, dan berkali sampai saya tua seperti ini. Saya ingin perbuatan baik saya ini diapresiasi oleh suami saya. Diapresiasi itu dihargai. Sehingga nanti suatu saat mati, saya ini adalah istrinya yang solihat, yang berusaha betul sakpol kemampuan saya untuk melayani suami saya. Sampai Allah menurunkan ayat qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Oleh karena itu para lelaki di sini, jamaah-jamaah, para suami, adik-adik yang belum menikah, ya, kita harus ngeramut, jaga, menolong istri kita. Sebab yang begitu itu bukan hanya istri kita, ibu kita juga begitu juga. Beliau yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Hamilnya berat. Okay? Hamilnya berat. Terus menyusuinya juga berat, mendidik juga berat. Ada lagi saudara jamaah, Asma binti Zaid al-Ansori. Asma binti Yazid apa Zaid al-Ansori. Hadis ini terkenal dengan wafidatun nisa. Wafidatun nisa. Dia datang kepada Rasulullah SAW, sahabat Nabi orang Ansor, wafidatun nisa, Asma binti Yazid al-Ansoriyah. Asma binti Yazid al-Ansoriyah. Dia bilang, saya datang ke Nabi mewakili perempuan sak jagat raya. Seandainya perempuan-perempuan mukmin sak jagat raya ini tahu maksud saya datang ke Nabi, mereka akan mendukung saya. Terus dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Memanggil Nabi dengan apa? Panggilan yang penghormat. Tebusanmu adalah ibu dan bapak saya, ya Rasulullah. Saya tahu engkau diutus oleh Allah untuk kaum lelaki dan perempuan, manusia sejagat raya ini. Kemudian kami beriman kepadamu. Kami sebagai orang iman, golongan perempuan ini terkungkung, terbatas, harus di rumah, tidak bisa mendatangi jenazah, tidak jumatan, tidak haji kecuali dengan suami, tidak bisa perang fisabilillah. Kami memuas syahwatmu laki-laki. Kami sedang tidak mood, tidak senang, tapi kalau kamu golongan laki-laki mau, kamu setubuhin saya tanpa melihat saya ini mau apa enggak. Kami hamil melahirkan anak-anakmu, kami mencuci bajumu, kami memasakkan untuk kamu. Kalau kamu pergi
kami menjaga hartamu, kami menjaga anakmu, kami mendidik anakmu, kami mencuci bajumu, kami membersihkan rumahmu. Disebutkan saudara jamaah. Pertanyaan saya ya Rasul, kalau suami saya sedang perang, sedang haji, sedang mengantar jenazah, sedang sampah semua itu, apa bagian kami? Mengantar jenazah ke kubur kami nggak bisa, berperang kami nggak bisa, haji kami nggak bisa. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam noleh kepada para laki-laki itu, wahai sahabat, pernah nggak terpikir oleh kamu pertanyaan seorang perempuan yang menanyakan agama seberlian ini, secerdas ini, sebaik ini? Sahabat jawab semua, Nabi, kami tidak pernah berpikir ada seorang perempuan yang secerdas itu dan menanyakan agama seindah itu, sebaik itu. Terus Nabi noleh kepada perempuan itu, hei perempuan, kalau niat kamu berbuat seperti itu untuk ketaatanmu kepada suami, maka segala apa yang dikerjakan oleh laki-laki muslim kamu duduk di rumah, kamu akan dapat pahala. Dari hadis ini sebenarnya saudara jamaah, penyadaran untuk laki dan perempuan. Seperti yang sering saya katakan, kenapa sih perempuan itu harus taat ke suami? Sering saya sampaikan ini saudara jamaah. Itu adalah kefadulan Allah untuk perempuan, keadilan Allah untuk perempuan, rahmat Allah untuk perempuan. Karena secara kodrati, secara alami, makhluk perempuan itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Mens, emosian, gak menggunakan akalnya tapi menggunakan apa? Perasaannya, menggunakan emosinya. Amalannya banyak tapi mudah hilang, mudah terpengaruh, mudah ikut ngerasani, mudah ikut mencela, mudah iri, padahal iri itu menghapus amal. Perempuan itu kodrati saudara jamaah, kodrati. Mudah iri, mudah mencela, mudah gengsi. Apa mana hulur? Nggak mau disamain. Perempuan tuh kalau punya duit saja mah, kudungnya nggak boleh sama dengan kudung temannya. Ngerti nggih? Bajunya nggak boleh sama dengan baju temannya. Jadi kalau ada pak ngaji saja mah lihat ada orang pakai kudung sama dengan dia, balik dia. Sama lagi, malu aku. Akhirnya kudungnya dibalik saudara, ya lah. Kudungnya dibalik. Ya perempuan seperti itu saudara. Jadi amalannya banyak tapi apa? Gengsinya, irinya, apa mana Lur? Gengsinya pol perempuan itu saudara. Pol. Bapak-bapak harus tahu ya. Gengsi perempuan itu apa? Pol. Maksudnya gini loh. Bapak-bapak yang cerdas. Di Quran itu perempuan kalau melanggar ya harus dinasehatin. Langkah pertama harus nasihat. Kalau dinasehatin nggak sembuh, harus dipisahin tidur. Pisahin tidur ini tidak boleh di luar rumah, tapi harus di dalam rumah. Karena perempuan itu kalau sadar, dia pandai cari alasan. Apa ya? Misalnya suaminya tidurnya di ruang tamu, jengkel dia, aku nggak mau tidur sama kamu, aku tidur di ruang tamu. Perempuan tuh kalau sadar saudara jamaah itu pura-puranya banyak. Misalnya keluar, loh mas kok di situ apa nggak ada nyamuk? Itu sebenarnya mas maafin saya, ayo masuk. Gitu. Tapi yang laki-laki yang rodok dedel wah lur, ya nggak ada nyamuk, satu temennya banyak,
nyamuknya cuma satu tapi temennya yang banyak. Loh, terus dia dijawab gitu, Mas, nggak ada nyamuk tadi situ. Nggak ada tuh, biarinlah, gue tidur sini aja. Padahal sebenarnya saudara jamaah, Mas saya minta maaf, ayo masuk. Sing cerdas aman pelur. Oh iya, wah kayak lamu aku tak mlebu ya, kalau kan pelur. Di perempuan tuh kalau suruh minta maaf saya nggak akan saudara, susah saudara. Kalau ada perempuan berani minta maaf itu berarti super istimewa, bukan istimewa tapi super istimewa. Kadang cari akalnya itu ya bisa, Mas anterin ke toilet dong, biasanya nggak takut kok. Berarti itu sebenarnya nyapa, Mas maafin saya, anterin saya ke toilet gitu. Oh iya ya, memang tadi di situ ada gitu. Tambah takut saudara. Jadi Gusti Allah itu ya membuat perempuan itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Makanya Nabi ketika bilang, ketika saya melihat neraka maka saya lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahruha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah. Ya, ibu-ibu dengarkan ya. Karena Allah mencipta ibu-ibu ini ya mens, ya hamil, ya nifas, emosian, gengsi, mudah iri, mudah ngerasani, mudah terpengaruh. Karena Allah itu maha adil, maha memberi keutamaan. Allah menolong ibu-ibu dengan menciptakan makhluk seorang suami. Apa maha adilnya Allah? Ketika seorang perempuan yang sudah punya suami, dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga farji, tidak pernah berzina, terus bisa taat ke suaminya, Allah mengatakan qila la dukhulil jannah, sana langsung masuk surga. Yang lain-lain oleh Allah nggak dihitung, yang lain-lain tidak dihitung oleh Allah. Tapi perempuan yang belum pernah punya suami dan belum pernah punya suami saudara, ingin masuk surga, berat. Gimana kalau saya janda? Well, selama hidupmu dulu dengan suamimu bagaimana? Tapi para sahabat saudara jamaah, para sahabat jarang sekali yang menginginkan dirinya janda atau duda. Para sahabat jarang sekali yang menginginkan dirinya untuk menjadi janda atau duda. Selalu pokoknya sementing rabi, sementing duwe bojo. Yang jelas kalau mati pengen disaksiin baik, suaminya pengen disaksiin baik oleh istrinya, istrinya pengen disaksiin baik oleh suaminya. Saudara ya, kenapa sih perempuan suruh taat kepada suami? Itu maha adilnya Allah nolong perempuan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lau kuntu amiran ayasjudu ahadan li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya saya boleh memerintah orang itu sujud kepada seseorang, saya perintah perempuan supaya sujud ke suaminya. Karena apa? Untuk dapat ridhonya. Karena idza matatil mar'atu wa zawjuha an ahradin qila dukhulil jannah. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho, udah langsung surga. Di hadis ini cuma satu malahan, ridhonya suami tok. Tapi yang masyhur adalah apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan dan taat suami. Lah, terus ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri. Suami istri apalagi di jamaah. Kalau sama sudah menikah, ya, suami istri sudah nikah, itu saudara jamaah sampean harus berhati-hati. Apalagi sudah disolati istikharah. Apalagi sudah disolati apa? Istikharah. Sampean menikah, laki-laki saya nasihatin, menikahi seorang perempuan, menjengkelkan.
Banyak yang kita tidak suka. Qur'annya begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an fa yaj'alu fi khairan katsiran. Laki-laki, kamu kalau sudah menikahi seorang perempuan, pergaulilah dengan baik. Ya dinasehati, ya dicintai, ya dilindungi, ya dinafkahi, ya ditiduri, ya toh? Lah, pergauli dengan baik. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak suka, di situ Allah sudah memberitahu, yang tidak kamu suka itu loh, Allah pasti akan menjadikan fa'asa antakrahu syai'an fa'asa fil Qur'an wa hakun. Sesuatu yang tidak kamu suka itu pasti Allah akan membuat apa? Kebaikan yang banyak untuk kamu. Fa'asa antakrahu syai'an faja'alallahu fihi khairan katsiran. Sorry. Barangkali yang tidak kamu sukai Allah. Jadi gini, kita lihat istikharah kita. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ada 3 hal yang kita sebutkan yang maha dahsyat. Ya Allah, saya minta milih kepadamu dengan ilmumu. Ilmunya Allah itu, saudara jamaah, tahu nggak? Kita datang di lautan, kita celupkan tangan kita, jari kita di laut, kita tarik, air yang nempel di tangan kita ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia jagat raya ini. Bukan satu orang. Ilmu yang nempel di jari-jari kita, air yang menempel di jari-jari kita adalah ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia jagat raya ini. Sedangkan lautan itu adalah ilmunya Allah. Ya Allah, saya minta milih dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Saya minta takdir, minta kuasa, minta kepastian dengan kekuasaanmu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saudara, orang bikin iPhone, bikin botol, bikin teh, bikin apa, sound system, bisa dinggading masjid, ya, gading masjid ya, Gama 1, masjid antik, bisa dengar suara kita, sak gambarnya di sini, tanpa ada kabel. Itu ilmu kecil sekali menurut Allah. Kecil sekali bagian yang ada di jari. Itu kepandaian, kekuasaan yang paling kecil dari kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Ya Allah, saya minta milih kepadamu dengan ilmumu, saya minta takdir kepadamu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, saya minta kepadamu dari keutamaanmu yang agung. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhil mar'ah khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faktur hali wa yassir hali tsumma barik li fiha. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa ini perempuan baik untuk saya dalam agama saya, ingat 3 hal ini ya, dalam agama saya, dunia saya, dan akibat perkara saya. 3, kalau minta apa-apa harus ingat ini. Ya Allah, bila saya mobil yang baik untuk agama saya, dunia saya, dan akibat perkara saya. 3 hal ini jangan dilupakan. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya. Urusan agama, urusan dunia, dan urusan apa? Akibat perkara, maksudnya endingnya kehidupan kita. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa perempuan ini baik untuk saya, yaitu agama saya, dunia saya, dan akhir hayat saya, maka takdirkanlah dia untuk saya, mudahkan dia untuk saya, dan berkalilah dia untuk saya.
Saudara, ada orang laki-laki istikharah sampai jadi. Berarti jadinya ini dengan ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, keagungannya Allah. Jangan meremehkan kekuasaan, keagungan dan kefadulan Allah, ilmunya Allah, sehingga istrinya disia-siakan. Istrinya nggak bisa masak, diolok-olokin, kamu ini nggak bisa masak. Saya itu cari istri itu supaya ada yang masakin, nggak bisa nyuci baju. Saya itu cari itu supaya, nah kalau kamu mau kawin sama orang yang bisa masak, kawin sama tukang masak sana, saudara. Nggak nama gimana, lor? Kawin sama tukang cuci baju, laundry, apa-apa itu saja mah. Istri dinikahi itu bukan hanya untuk masak dan cuci baju. Nggak nama gimana, lor? Yang utama istri dinikahi adalah untuk diajak masuk surga, selamat dari neraka. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan, termasuk saya, kalau mau menikahkan anak perempuannya, saudara jamaah, make sure suaminya ini bisa dititipi, suaminya ini bisa kita titipi untuk memudahkan surganya anak kita. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, anak perempuan saya ini berilah suami yang bisa memudahkan surganya. Ya Allah, berilah anak perempuan saya ini suami yang bisa memudahkan surganya. Bab kadang-kadang yang kita pikirkan punya suami yang sudah kerja, yang sudah punya rumah, atau sudah macam-macam lah. Utama saudara jamaah yang kita pikirkan kalau mau cari suami untuk anak kita adalah suami yang bisa kita titipi untuk memudahkan surganya. Full stop. Kalau mau tambahan silakan. Ya, punya penghidupan, bisa melindungi, bisa nasehatin. Sebenarnya kalau memudahkan surganya berarti orang ini betul-betul orang yang soleh. Lihat saudara jamaah Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Hafsah. Ya dinikahkan sama sahabat. Setelah sahabat mati perang Badar, siapa yang dicari? Dia datang kepada Umar, dia datang kepada Utsman. Oh, istirahat jam 9.45 sampai 10. Nggih. Apa yang ngomong ngantuk kabeh to wong-wong? Apa yang ngantuk semua saja, Jamaah? Sing ngantuk biasa pancen ngantukan wae lur ya. Ngantuk ae. Amal soleh ngantuk wae lur, wah repot. Sorry kok Abu Bakar. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saudara jamaah punya anak namanya Hafsah. Mantunya dia ya sahabat. Orang yang fakih, mati perang Badar. Hafsah cantik, muda saudara jamaah, janda. Ditawarin kepada Utsman. Utsman bilang, "Saya tak mikir dulu ah." Yang dilihat apa? Utsman ini hafid Quran. Utsman bin Affan kaya raya, tapi dia bukan kaya, yang dilihat adalah dia ini hafid Quran, gak pernah tidak sholat malam. Utsman, ini ada Hafsah anak saya ini, cantik sekali, mau kamu nikahin. Gak mau jadi istri yang keberapa. Tahu Umar udah punya istri jamaah? Kamu nikahin dia. Saya titip anak saya supaya mudah surganya. Dibilang Utsman, nanti dulu saya tak mikir. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua saudara. Abu Bakar ini sahabat yang dekat dengan Nabi. Ilmunya banyak. Kalau baca Quran baru alhamdulillah udah menangis. Dekat dengan Allah. Saya titip anak saya, mudahkan jalannya ke surga, menjadi istrimu yang keberapa. Itu Umar kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak jawab, nggak apa, diem aja. Pokoknya nggak dijawab, kayak orang nggak didengerin. Umar tuh mau wangkel saudara. Ya toh. Terus beberapa hari lagi
Tahu-tahu Hafsah dilamar Nabi. Terus dia datang ke Utsman. Utsman, tahu nggak kamu? Saya tawarin Hafsah, kamu jawab saya mikir. Itu saya mangkel aslinya. Anak saya ini cantik, saya ini orang baik. Saya tawarin anak saya, kamu mikir gitu. Mestinya nggak usah mikir gitu. Terus datang Abu Bakar, diem aja gini. Abu Bakar datengin, kamu juga gitu. Saya tawarin anak saya, diem aja nggak jawab. Lah saya tahu kalau apa? Nabi nyebut-nyebut Hafsah gitu. Lah kok kamu nggak bilang ke saya? Saya nggak boleh bilang rahasianya Nabi gitu. Kalau Nabi nggak bilang tuh saya langsung iya, nggak diem, nggak langsung. Beneran. Akhirnya apa saja jamaah? Dinikah oleh Nabi. Berarti apa saja jamaah? Orang yang dicari adalah orang yang solih. Sama juga gitu jamaah. Orang kalau punya anak perempuan, idza atakum man tardawna khuluqahu ta'dibah fazawiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau datang melamar kepada kamu lelaki yang akhlak dan agamanya kamu sukai, maka segera nikahkan anakmu. Soalnya apa? Kalau kamu buat itu, nanti fitnah akan banyak dan kerusakan yang merata. Anak gak boleh nikah. Jangan nikah dulu nak, jangan dulu, masih usia berapa? 19 mau nikah, 20 nikah, kuliah belum lulus, baru lulus, wes tunda, belum kerja. Bapak ini capek nyekolahin kamu kuliah sampai sarjana, mau kerja sana. Akhirnya anaknya kerja. Yang ngelamar mulai sedikit-sedikit saudara jamaah. Oh ini sarjana sudah kerja. Yang ngelamar kan harus yang sarjana yang kerja. Dilamar mau balik, mau balik. Masya Allah, akhirnya di jamaah ini saudara jamaah banyak perempuan yang apa saudara jamaah, ibu bapaknya itu sedih, diwayuh gak oleh, gini apa lur? Nunggu orang lamar, dia sudah usia, sudah punya kerja, sudah master, ya toh. Lah laki-lakinya makin sedikit pilihannya. Gimana apa lur? Soalnya laki-laki kalau udah kerja usianya 28 tahun, katakan dia insinyur atau dokter atau pegawai atau pengusaha, usia 28 tahun, duitnya banyak, belum nikah. Itu pertanyaannya banyak saudara. Normal enggak? Gimana apa lur? Usia 28 belum nikah, punya duit banyak, normal enggak? Saumpama dia normal saudara jamaah, yang dicari ya bukan perempuan yang usia 28 tahun yang sudah kerja, enggak. Dia cari paling insya Allah yang usia 17, 18 gitu. Yang kayak masih mentimun muda saudara jamaah, kriuk-kriuk saudara. Astaghfirullahaladzim. Istirahat, semoga Allah paring barokah. Semoga semua jamaah yang ingin menikah Allah paring jodoh yang barokah, laki atau perempuan. Semoga duda dan janda yang ingin menikah Allah paring segera jodoh yang barokah. Semoga jamaah yang ingin punya mantu segera punya mantu yang barokah, paring besan yang barokah, anak cucu yang soleh-solehat, hidup mulia mati masuk surga. Orang-orang jamaah yang sudah menikah semoga Allah paring sakinah mawaddah, punya keturunan yang soleh dan solehat, bisa hidup mulia mati masuk surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.